Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan mahasiswa, juga untuk rekan-rekan guru yang memang sedang melakukan berbagai aktivitas masing-masing, terutama aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas tentang permasalahan di dalam penelitian. Kita tahu bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dari pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang mampu menunjang peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan roda dari perekonomian suatu daerah atau suatu negara. Dalam kesempatan ini, tentang permasalahan di dalam penelitian, kita mulai dari sumber masalah yang dapat digunakan di dalam sebuah penelitian. Kalau kita berbicara tentang sumber masalah di dalam penelitian, tentu ada beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi bagi kita atau siapapun yang ingin melakukan sebuah aktivitas penelitian. Adapun sumber masalah yang dapat digunakan di dalam sebuah penelitian, di antaranya adalah yang pertama, itu bisa bersumber dari bacaan. Nah, bacaan ini tentu cakupannya sangat luas, di mana kita dapat mengambil contoh dari sumber bacaan itu dari yang namanya jurnal, bisa juga bersumber dari laporan hasil penelitian, bisa pula bagi mahasiswa S1 tentu di dalamnya harus menyelesaikan sebuah skripsi. Bagi mahasiswa pasca sarjana strata 2 mungkin harus melakukan aktivitas penelitian berdasarkan penelitiannya yang berupa tesis, atau rekan-rekan yang tengah mengambil program strata 3 di dalam studinya juga harus menghasilkan yang namanya disertasi. Semua itu bisa dijadikan sumber dalam melakukan sebuah aktivitas penelitian. Di samping apa-apa tadi yang sudah kita paparkan, juga bisa diambil dari berbagai buku teks atau yang saat ini sedang melanda dunia, yaitu berdasarkan sumber dari internet. Itu tadi sumber permasalahan yang bisa diangkat di dalam sebuah penelitian. Yang kedua adalah sumber masalah di dalam penelitian juga bisa dilakukan dengan mengacu kepada berbagai pengalaman yang telah lewat. Yang ketiga, sumber masalah di dalam penelitian juga bisa diangkat dari hasil berbagai aktivitas seperti seminar, kemudian ada juga semiloka, ada juga aktivitas loka karya,
kemudian juga dari hasil sebuah diskusi atau hasil dari sebuah pertemuan ilmiah. Kemudian yang keempat yang bisa dijadikan sumber masalah di dalam penelitian yaitu bersumber dari sebuah pengamatan. Dan kelima yaitu dapat dilakukan dengan mengacu dari pernyataan pemegang otoritas. Ini juga bisa dijadikan sumber masalah untuk aktivitas sebuah penelitian. Berikutnya kita juga perlu mengenal lebih jauh tentang unsur-unsur masalah di dalam sebuah penelitian. Di dalam sebuah penelitian ada beberapa unsur yang memang patut kita perhatikan bersama, yaitu yang pertama tentang masalah penelitian itu harus tampak dan dirasakan sebagai sebuah tantangan bagi seorang peneliti untuk dicarikan pemecahannya dengan menggunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Unsur yang kedua dari masalah penelitian adalah bahwa masalah penelitian merupakan sebuah keraguan yang muncul terhadap sebuah peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenaran dari suatu peristiwa atau keadaan. Dan unsur yang ketiga di dalam masalah penelitian yaitu bahwa masalah penelitian merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolok ukur tertentu sebagai sebuah kondisi yang mana itu seharusnya ideal. Namun ada kalanya peristiwa atau keadaan tertentu harus mendapatkan sebuah perhatian khusus. Itu tadi beberapa unsur di dalam masalah di dalam penelitian. Lanjut, kita akan meneruskannya dengan berbagai karakteristik dalam mengidentifikasikan sebuah masalah. Yang pertama adalah bahwa di dalam karakteristik dalam mengidentifikasi permasalahan penelitian ada sebuah prinsip, yaitu bahwa masalah yang diangkat layak untuk diteliti. Dalam hal ini, masalah yang layak untuk diteliti mengandung arti bahwa masalah tersebut dapat dilakukan suatu pengkajian terhadap masalah tersebut dan dapat dilakukan dengan cara yang terukur secara
empiris melalui pengumpulan dan juga pengolahan data. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu realistis, di mana dalam hal realistis ini dalam arti bahwa terdapat keterjangkauan kita dalam kedalaman tentang konsep serta kesediaan atas waktu, kemudian tenaga, dan juga biaya. Yang ketiga, karakteristiknya adalah sifat dari masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, masalah di dalam sebuah penelitian hendaknya memiliki karakteristik teoritis maupun praktis. Itu tadi beberapa karakteristik yang perlu mendapatkan perhatian di dalam menyusun atau menetapkan sebuah permasalahan untuk diteliti. Nah, selanjutnya adalah dalam melakukan aktivitas penelitian tentu ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan di dalam perumusan masalah penelitian. Nah, kriteria-kriteria tersebut diantaranya yang pertama adalah bahwa permasalahan yang dimaksud merupakan sesuatu yang masih baru, di mana ini mengandung makna bahwa masalah yang ada belum pernah diungkap atau dilakukan penelitian oleh pihak atau orang lain. Kriteria kedua yaitu ada yang mendukung. Di dalam konteks ada yang mendukung ini, kita mesti paham betul bahwa agar masalah dapat dibiayai oleh pihak lain, karena kita tahu bahwa penelitian tidak bisa dihindarkan dari faktor-faktor pembiayaan. Oleh karenanya, masalah yang diangkat harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mendukung tersebut. Terutama diantaranya adalah mereka-mereka atau pihak-pihak yang mendukung secara khusus dari sisi finansial, dari sisi sarana maupun dari sisi prasarananya. Kemudian yang ketiga yaitu aktual, di mana dalam aspek aktual ini masalah yang diangkat haruslah benar-benar terjadi atau benar-benar berlangsung di tengah-tengah masyarakat atau sebuah entitas. Kriteria keempat yaitu bahwa harus sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas atau pemerintah. Masalah-masalah yang bertentangan dengan berbagai kebijakan
yang dikeluarkan oleh otoritas akan dapat mengundang kekuatan sosial maupun kekuatan politik yang dapat menghalangi ataupun menghambat jalannya sebuah penelitian. Yang kelima adalah karakteristiknya atau kriterianya adalah praktis, di mana dalam unsur praktis ini hasil dari sebuah penelitian harus dapat menunjang berbagai kegiatan yang bersifat praktis, artinya dapat dilaksanakan secara nyata. Kriteria keenam yaitu haruslah sesuai dengan kemampuan dari si peneliti. Jika seorang peneliti tidak atau belum memiliki kemampuan dimaksud, maka penelitiannya biasanya kurang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi akademis maupun dari sisi praktis. Dan kriteria ketujuh dari sebuah permasalahan yang harus dirumuskan di dalam penelitian adalah harus memadai, di mana masalah yang diangkat menjadi masalah dalam penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya. Jadi tidak terlalu luas pun juga tidak terlalu sempit. Mesti disesuaikan dengan sumber daya yang mendukung dan tersedia. Itu tadi beberapa kriteria yang harus kita perhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Nah, tentu di dalam merumuskan masalah di dalam penelitian ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi identifikasi masalah penelitian. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, profesi, bahwa sumber minat penelitian itu acap kali berasal dari profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Kemudian faktor yang kedua yaitu bahan bacaan atau kepustakaan, di mana dengan banyak membaca maka biasanya akan meningkatkan kemampuan berpikir dari seseorang. Yang ketiga, faktornya adalah spesialisasi, di mana mengandung makna bahwa keahlian khusus seseorang itu dapat menyebabkan kepekaan terhadap sebuah permasalahan. Yang keempat yaitu faktor pengalaman lapangan, di mana dengan pengalaman ini dapat meningkatkan kepekaan seseorang terhadap sebuah permasalahan. Faktor kelima
yaitu faktor akademis. Artinya bahwa orang yang mendalami sebuah ilmu biasanya akan memiliki penalaran yang lebih baik. Dan yang keenam, kebutuhan dan praktik kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita tentang permasalahan di dalam sebuah penelitian. Demikian pembahasan singkat ini, semoga lebih memperkaya wawasan kita, terutama dalam hal aktivitas penelitian. Kita akan lanjutkan dengan berbagai pembahasan dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.